manusia diberikan kelebihan atau jasmani, maka manusia perlu meningkatkan kualitas ruhaninya. Ya, jadi karena ada unsur fisik, ya, ada juga unsur ruhani, ya. Maka supaya manusia itu menjadi manusia yang mulia, manusia yang baik, atau manusia yang terpilih, maka dia juga harus memperhatikan ruhaninya, ruhiyahnya, ya. Karena ada satu organ, kata Nabi SAW, kalau organ itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tapi apabila organ itu tidak baik, maka seluruh anggota tubuhnya juga menjadi tidak baik. Ala huwal qalbu, yaitu adalah hati manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Jadi supaya ruhani kita ini meningkat, ya, ruhani kita ini menjadi lebih hebat lagi, lebih berkualitas lagi, maka di antara kiat yang diberikan oleh Al-Qur'an adalah zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat-kalimat zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesarannya, mengingat karunia-Nya, kemudian lisan mensyukurinya atau menyebut nama Allah, diyakini dalam hati semua nimbalah karena Allah, lalu kita gunakan nikmat itu dalam kebaikan, maka itulah hakikatuz zikri, hakikat zikir kepada Allah. Jadi zikir tidak hanya sekedar lisan, tapi zikir juga di dalam hati yang menumbuhkan keyakinan akan kebesaran Allah, akan besarnya rahmat Allah, dan kemudian digunakan, ya, nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk sebagai penunjang kedekatan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, ya, menjelaskan tentang zikir itu ada 7, ya. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan zikir itu ada 7, kata beliau, ya. Jadi zikir itu ternyata ada 7, ya. Yang pertama, kata beliau, zikir dua mata dengan menangis karena Allah, ya. Jadi kedua mata yang Allah Ta'ala berikan, dia berzikir kepada Allah. Gimana cara kita berzikir kepada dengan kedua mata yang Allah Ta'ala berikan? Yaitu adalah al-buka li khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena mengingat dosa kesalahan kita sehingga kita berharap akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, menangis ketika kita menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan yang tidak baik, lalu kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, maka ini adalah zikirnya kedua mata, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang kedua, zikirnya dua telinga, yaitu untuk mendengarkan kebenaran. Jadi telinga itu bisa berzikir kepada Allah. Maksudnya gimana? Yang penting ketika pendengaran, mendengar sesuatu yang baik, mendengarkan kalamullah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Rasulullah SAW, mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian, mendengarkan hal-hal yang positif, maka itu zikirnya kedua telinga kita, yaitu mendengarkan hal-hal yang baik yang Allah Ta'ala ridhai. Kemudian yang ketiga, zikirnya lisan, ya. Lisan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Dengan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Subhanallah artinya maha suci Allah, Allah Ta'ala sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat pada zat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dialah yang sempurna segala nikmatnya. La ilaha illallah, tidak ada yang Tuhan yang diibadahi kecuali Allah. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Maka zikirnya lisan itu adalah dengan memuji Allah. Kemudian yang keempat, zikirnya dengan tangan, ya. Tangan itu bagaimana berzikirnya? Ia memberi karena Allah, bersedekah, berinfak, wakaf, berbagi, ya, menyantuni. Itu adalah zikirnya tangan kita, ya, berbagi. Sehingga Rasul mengatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada zikirnya tangan itulah dengan memberi, ya. Bahkan baginda Nabi SAW, ya, menganjurkan kepada kita semua satu amalan yang terbaik, yaitu it'amut ta'am, ya, memberi makan atau sedekah dalam bentuk makanan, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, ya, berikanlah makanan,
wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil lail, salatlah malam. Ini semua pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekahnya atau zikirnya tangan itu adalah dengan memberi atau dengan berzikir kepada Allah. Kemudian yang kelima, zikirnya dengan anggota tubuh itu menggunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kita dikasih tubuh yang sehat, kita diberikan waktu oleh Allah Ta'ala, maka zikirnya adalah dengan cara menggunakan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kita akan ditanya nanti oleh Allah Ta'ala pada setiap nikmat yang kita rasakan dalam hidup ini. Kita diberikan nikmat fisik yang sehat, diberikan nikmat waktu, diberikan kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, ditanya Allah Ta'ala. Bahkan segelas air putih yang kita minum yang menghilangkan dahaga haus kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita merasakan nikmat, untuk apa kita pergunakan nikmat itu? Apakah semakin kita taat kepada Allah atau justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang keenam adalah zikir dengan qalbu, dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Jadi zikirnya qalbu, ya, qalbu itu artinya hati, dengan zikir rasa takut kepada Allah dan juga rasa harap. Ada rasa khawatir dan ada rasa harap, ya. Kita berharap amal kita diterima oleh Allah, tapi juga kita khawatir kalau amal kita ditolak. Berharap doa-doa kita diterima, tapi juga khawatir kalau doa-doa kita tertolak, ya. Oleh karenanya dulu para sahabat itu, ya, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada satu ayat yang berbunyi di mana ketika mereka orang-orang yang sudah berbagi, ya, sudah salat, ya, sudah berpuasa, apakah ini ayat ini berlaku pada orang-orang yang berbuat salah, ya, atau orang-orang berbuat minum khamr? Kata Rasul, enggak. Ya bintas Siddiq lah. Ya, justru itu orang yang sudah sholat, sudah puasa, sudah baca Quran, sudah berzikir, tetapi mereka berharap, ya, agar amal mereka diterima dan khawatir kalau amal mereka ditolak. Jadi artinya dulu para sahabat itu sangat khawatir sekali kalau mereka sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah berbuat baik, lalu ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini harus kita biasakan bahwasanya ada rasa harap dan juga ada rasa takut, ya. Kemudian ketujuh, zikirnya dengan ruh, yaitu apa ruh? Yaitu dengan cara kita pasrah kepada Allah Ta'ala, kita bertawakal kepada Allah, ya. Jadi zikirnya ruh itu adalah dengan kepasrahan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik penolong dan juga sebaik-baik pelindung. Baik, kami ulangi sekali lagi ungkapan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang zikir itu ada 7, ya. Jadi yang pertama tadi zikir kedua mata dengan menangis karena takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, zikir kedua telinga dengan mendengarkan kebenaran, kebaikan. Ketiga, zikirnya lisan dengan memperbanyak memuji Allah, berzikir kepada Allah. Keempat, zikirnya tangan dengan berbagi, memberi, bersedekah. Zikirnya anggota tubuh itu menggunakan taat kepada Allah. Yang keenam, zikir dengan qalbu, berarti dengan rasa takut dan ada rasa harap kepada Allah. Ketujuh, zikirnya ruh, itulah dengan senantiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.